Shalom Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Ruslimono Arfa dalam program Sahabat Galilea. Hari ini hari ke-36 di tahun 2024, tepatnya Senin 5 Februari 2024. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan diri untuk kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita masuki dunia kerja kita hari ini, kita bersyukur karena Tuhan baik, sungguh baik, teramat baik yang telah membangunkan kita dengan kesehatan, kekuatan yang baru di hari ini tentunya. Mari kita datang dengan penuh sukacita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami ada sebagaimana berada di hari ke-36, tepatnya Senin 5 Februari 2024. Terima kasih Engkau telah menjaga, menyertai dan memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam dalam istirahat. Dan saat ini kami boleh ada sebagaimana berada semua karena anugerah-Mu. Sebelum kami masuki dunia kerja kami akan baca, dengar dan renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami, sebab kami sangat merindukan firman-Mu, sebab firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kami kepada kebenaran. Karena itu urapi kami, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah kata kalimat yang diurapi, yang penuh kuasa, penuh urapan, sehingga siapapun yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Kami siap untuk dibentuk oleh Tuhan seturut kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Berbicaralah, kami siap sedia mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam Keluaran pasal 3 pada ayat 7 dan ayatnya yang ke-8, 2 ayat saja ya. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ayat 8, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Demikian di dalam Keluaran pasal 3 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Bagi sebagian orang, hidup ini terkadang terasa kejam. Untuk bisa bertahan hidup setiap hari saja diperlukan perjuangan yang berat. Apalagi jika ada beban persoalan dan tanggungan dari hari-hari sebelumnya yang belum diselesaikannya. Mungkin itu utang dan seterusnya dan seterusnya. Akibatnya hidup yang dijalani seperti berada dalam penindasan yang keras. Hal ini bukan hanya tentang masalah pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi tentang persoalan hubungan yang berantakan. Misalnya tekanan batin atau luka hati yang begitu menyakitkan, atau tentang sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Nah, bila saudara mengalami hal yang sama, seolah terjebak dalam situasi yang mustahil di mana saudara tidak melihat jalan keluar, hari ini dengar baik, ada berita yang dapat menghibur dan menguatkan saudara bahwa Tuhan memperhatikan saudara dan bersedia turun tangan menolong saudara. Amin. Saat bangsa Israel berada di Mesir di bawah pemerintahan Firaun, hidup mereka sangat tersiksa dan sengsara. Mereka dijadikan budak ya, dan dipaksa membuat batu bata untuk proyek pembangunan Firaun. Mereka sudah berseru kepada Tuhan, tetapi pertolongannya sepertinya tidak kunjung tiba. Nah, apakah Tuhan benar-benar sudah melupakan umatnya? Apakah Tuhan melakukan pembiaran ya atas kesengsaraan umatnya? Tentu saja tidak.
perhatikan perkataannya, dikatakan begini, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Itu yang kita baca tadi. Nah, persis sebagaimana Allah telah menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, demikianlah Ia akan menyelamatkan saudara. Jadi, sadarilah dan percayalah bahwa Tuhan tidak melupakanmu. Amin. Ia memperhatikan keadaanmu, Ia mendengar seruanmu, Dia mendengarkan tangisanmu, keluh kesahmu. Ia mengetahui apa yang saudara butuhkan, dan Dia juga mau turun tangan untuk menolongmu. Oleh sebab itu, jangan putus asa saudara-saudara. Serahkan bebanmu kepada Tuhan. Bertahanlah sedikit lebih lama, dan lihatlah bahwa Tuhan akan membawa saudara ke tempat-tempat berkat yang heran bagi hidupmu. Amin. Dikatakan di dalam Yesaya 46 ayatnya yang keempat, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Oh haleluya. Kiranya hari ini firman ini memberikan kekuatan kepada kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami akan terus bertahan, sebab Engkau tidak akan pernah membiarkan meninggalkan kami. Engkau peduli dan mau menolong kami. Itu sebabnya hamba berdoa untuk setiap sahabat Galilea yang setia untuk mengikuti tayangan ini. Dalam keadaan apapun mereka Tuhan jumpai, Tuhan ulurkan tangan pertolongan-Mu kepada mereka. Dan kalau mereka sakit, sembuhkan. Kalau mereka letih lesu berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Kalau mereka sedang bergumul, ada doa-doa yang mereka naikkan, Tuhan menjawabnya. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi setiap anak-anak-Mu hari ini dalam tugas kerja. Ada pertolongan, ada penyertaan Tuhan. Tuhan, Engkau melakukan hal-hal yang ajaib. Ada terobosan-terobosan yang terjadi, dan ada promosi yang mereka alami, sehingga setiap mereka yang bekerja selalu ada gairah, ada semangat untuk bekerja di hari ini. Dan hamba doa supaya mereka naik dan bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Di dalam nama Yesus aku doa hari ini mereka dijauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, penyakit sampar, niat orang-orang jahat di dalam nama Yesus. Dimanapun mereka berada saat ini, dalam tugas apapun yang mereka kerjakan, mereka memuliakan Tuhan, dan ada kemuliaan bagi Allah tempat yang maha tinggi, dan ada damai sejahtera bagi setiap kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada